itu adalah realita bahwa sebenarnya masyarakat sudah ingin pemilunya itu segera berakhir lah. Karena kemarin dalam waktu yang berturutan ada pemilu legislatif, pilpres, pilkada dalam waktu yang berdekatan itu melelahkan bagi publik. Tapi saya kira sebagian yang lain itu justru ya tidak menunaikan haknya, tidak mengambil haknya di dalam memilih karena memang ada kekecewaan terhadap realitas politik di Jakarta. Pilkada serentak baru saja digelar Rabu 27 November kemarin. Fakta miris mencuat di mana tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta, turun drastis. Golput ialah tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Orang yang golput memilih untuk tidak datang ke TPS saat pemilihan berlangsung. Ada juga yang tetap datang ke TPS dan mencoblos, tetapi memilih untuk mencoblos semua atau merusak kertas suara sehingga kemudian dikategorikan tidak sah. Ada sejumlah alasan di balik keputusan golput sebagian warga. Beberapa orang merasa tidak ada kandidat yang sesuai dengan harapan atau kepentingan mereka, terutama tokoh Anies yang urung bertarung dalam kontestasi di Pilgub Jakarta. Sementara itu yang lain apatis terhadap sistem politik yang ada atau merasa pemilu tak bakal membawa perubahan yang signifikan. Saya menduga penurunan partisipasi ini terkait dengan kekecewaan sebagian warga Jakarta yang melihat pilkada kali ini tidak ideal gitu ya. Karena sebelumnya saya katakan itu ada dua tokoh di Jakarta yang sebenarnya diinginkan oleh warga untuk maju, Anies dan Ahok. Itu tidak ada partai yang mendukung, terutama Anies ya. Sehingga di awal-awal itu kan ada gerakan coblos semua, ada juga gerakan golongan putih dan seterusnya. Penjelasan kedua, itu karakter masyarakat Jakarta yang kritis, itu bisa jadi juga berpengaruh ya. Misalnya kalau mereka memandang bahwa pilkada ini kurang memberi manfaat gitu ya, karena misalnya calon-calonnya tidak terlalu berkualitas dan seterusnya, bisa jadi warga yang kritis ya ngapain saya milih gitu ya. Orang mau siapapun yang saya pilih ya hasilnya sama gitu ya. Selain itu, masyarakat dinilai sudah merasa jenuh dengan rangkaian pemilu sejak Pilpres karena proses politik yang itu-itu saja. Tentu saja pertama itu disebabkan menurut saya hipotesanya karena ini pertama kali kita mengadakan pilkada berbarengan dengan tahun Pilpres Pileg. Dan menurut saya itu menambah sebuah kejenuhan dari masyarakat yang merasa belum lama melakukan proses kampanye sehingga itu pasti menimbulkan kejenuhan yang akan menurunkan partisipasi pemilih. Dari total daftar pemilih tetap atau DPT, sebanyak 8,2 jutaan orang yang datang untuk mencoblos dan sah hanya 4,3 jutaan orang. Artinya hanya ada 53,05% yang ikut berpartisipasi, sementara sisanya 46,95% memilih golput. Tingkat golput pada Pilgub DKI Jakarta 2024 mencatat rekor tertinggi terhitung sejak pemilihan Gubernur Jakarta yang mulai dihelat secara langsung pada tahun 2007. Walau KPU DKI Jakarta belum merilis hasil resmi, perkiraan angka golput tersebut dapat diperoleh dengan melihat selisih antara jumlah DPT dengan total suara sah yang masuk. Bila dibandingkan dengan pilkada sebelumnya pada 2017, golput pada 2024 ini mencapai 2 kali lipatnya. Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya. Tapi kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada memang cenderung biasanya lebih rendah dari pilpres. Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung turut berkomentar terkait rendahnya partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih. Menurutnya, masyarakat ingin pemilu segera berakhir. Yang pertama mengenai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, memang di dalam pemilu kali ini merata di seluruh Indonesia hampir sama sebenarnya, termasuk di Jakarta cukup tinggi. Jadi itu adalah realita bahwa sebenarnya masyarakat sudah ingin pemilunya itu segera berakhir lah. Karena kemarin dalam waktu yang berturutan ada pemilu legislatif, pilpres, pilkada dalam waktu yang berdekatan itu melelahkan bagi publik.
Tak hanya di Jakarta, angka golput yang tinggi juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Secara nasional, rata-rata angka partisipasi pemilih di pilkada berkisar di bawah 70%. Angka golput di beberapa daerah lain juga cenderung meningkat dibanding pilkada sebelumnya pada 2018. Anggota KPU Jakarta, Astri Megatari menyebut KPU Jakarta telah berupaya maksimal mensosialisasikan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya. Yang pasti KPU DKI Jakarta di sini sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih maupun penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Dan kalau hasilnya kemarin tadi seperti disampaikan mungkin tidak sesuai dengan harapan atau lebih rendah daripada Pilpres, maka hal inilah perlu kami kaji lebih dalam lagi dan evaluasi supaya nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata akan mengevaluasi rendahnya partisipasi publik ini. Jadi kami sedang merekap juga, tentu saja kami akan melakukan evaluasi kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat atau memang ada kondisi tertentu ya